Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sagendra Sekawan Fisik Channel. Kita sapa dulu bolo-bolo sekawan, teriring doa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar bersama tentang trigonometri sebagai pengantar untuk materi fisika selanjutnya. Namun sebelumnya boleh subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Trigonometri merupakan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari hubungan sudut dan sisi pada segitiga. Mari kita perhatikan segitiga berikut. Pada segitiga sebelah kiri, sudut alfa menghadap sisi seperti tanda anak panah tersebut. Sisi itu selanjutnya kita namai dengan sisi depan. Sedangkan pada segitiga sebelah kanan, sudut beta menghadap sisi seperti yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Sisi siku-siku lainnya yang berada di samping sudut kita namai dengan nama sisi samping. Sedangkan sisi miring kita namai dengan sisi miring. Secara umum ada 3 fungsi dasar dalam trigonometri. Sinus atau disingkat dengan sin merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kosinus atau disingkat dengan cos merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Fungsi yang ketiga adalah fungsi tangen atau disingkat dengan tan yang merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Untuk memudahkan cara berpikir kita, mari kita ambil contoh segitiga sama sisi berikut yang masing-masing memiliki panjang sisi 2 satuan. Jika kita bagi 2 segitiga tersebut menurut garis tingginya akan didapatkan hasil seperti pada gambar ini. Menurut teorema Pythagoras, tinggi segitiga sama sisi tersebut adalah akar 3 ya guys. Selanjutnya amati pada sudut 30 derajat guys. Kita akan cari tahu nilai dari fungsi trigonometri pada sudut 30 derajat itu. Nilai sin 30 merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Karena 30 derajat menghadap sisi yang memiliki panjang 1 satuan dan sisi miringnya 2 satuan, maka nilainya 1/2 atau setengah. Nilai kosinus atau cos 30 merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Sisi samping menunjukkan angka akar 3, maka nilai kosinusnya akar 3/2 atau bisa ditulis sebagai setengah akar 3. Nilai tangen 30 merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Maka nilai tan 30 adalah 1/akar 3 atau dapat dituliskan dengan 1/3 akar 3 guys. Gimana? Mudah bukan? Dengan cara yang sama, kita dapat mencari nilai trigonometri sudut-sudut istimewa lainnya seperti 45 derajat, 60 derajat, 0 derajat, dan 90 derajat. Nanti dicoba sendiri ya guys. Singkat cerita, berikut ini ada tabel yang dapat kita hafalkan secara mudah untuk mengingat-ingat nilai fungsi trigonometri sederhana. Untuk nilai trigonometri sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat dapat kita hafalkan nilainya seperti pada tabel berikut. Nilai sin 0 diawali dari nilai yang paling kecil, yaitu setengah akar 0. Selanjutnya, untuk sudut 30, 45, 60, dan 90 berturut-turut setengah akar 1 sama dengan setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 yang sama dengan 1 tentunya. Untuk nilai kosinus, nilainya berbalik dengan nilai sinus, dimulai dari nilai yang paling besar, seperti tampak pada tabel 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nilai tangen merupakan perbandingan dari nilai sin dan cos. Misalkan tangen 30 nilainya setengah dibagi setengah akar 3 mendapatkan nilai 1/akar 3 atau 1/3 akar 3.
Untuk sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat, kita harus mengenal sistem kuadrat. Untuk sudut 0 sampai 90, kita namakan dengan kuadran 1. Memiliki nilai positif untuk semua fungsi trigonometri. Untuk sudut dari 90 sampai dengan 180, kita namakan dengan kuadran 2 yang memiliki nilai positif untuk fungsi sinusnya saja. Untuk sudut antara 180 sampai dengan 270, kita namakan dengan kuadran 3 dan memiliki nilai positif untuk fungsi tangannya saja. Untuk sudut antara 270 dan sampai dengan 360, selanjutnya kita namakan dengan kuadran 4 dan hanya memiliki nilai positif untuk kosinusnya saja. Sehingga kita dapat mengingat melalui jembatan keledai semua sindikat tangan kosong. Setelah kita paham mengenai sistem kuadran, selanjutnya kita ikuti aturan sederhana berikut. Jika angka pertama ganjil, maka fungsi berubah dari sinus menjadi kosinus, atau kosinus menjadi sinus, atau tangen menjadi kotangen. Selanjutnya, jumlahkan angka pertama dan angka kedua, dan letakkan angka ketiga di belakang jumlah angka pertama dan kedua tersebut, guys. Mari kita lihat contoh berikut. Berapakah nilai dari kosinus 120 derajat? 120 terletak di kuadran kedua, artinya nilai fungsi cosnya negatif. Lihat angka pertamanya dari 120 adalah ganjil, artinya fungsi cos berubah menjadi fungsi sin. Jumlah angka pertama dan angka kedua adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Angka terakhir dari 120 tentu adalah angka 0. Letakkan di belakang jumlah angka pertama dan angka kedua sehingga didapatkan angka 30. Jadi kosinus 120 sama nilainya dengan negatif sin 30, guys, yaitu negatif setengah. Bagaimana? Sudah paham bukan? Untuk lebih mendalami pemahaman kita tentang trigonometri, ada baiknya kita kerjakan kasus berikut ini ya, guys. Seorang anak pramuka membaca sketsa tinggi pohon seperti tampak pada gambar di samping. Bantulah anak tersebut untuk menemukan nilai dari A. Sin 37, cos 37, dan tan 37. B. Sin 53, cos 53, dan tan 53. C. Sin 323, cos 323, dan tan 323. Sekian dari saya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat, ukir prestasi tiada henti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.